sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asrafil kainat wa sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa abdim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qudwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Inna Allah al-karim yaqfa alaina maqta ala al-anbiya wal ulama wal awliya wa syahada salihin min ibadi min al-ilmi wal nur wal yakin wal hikmah wal sawab wal hidayah wa taufiq barakah wal khair wal ikhlas fil aqwal wal ahwal wal niyah ala kunyatus salihah. Insyaallah Allah yuwafiquna wa yakunna wa yarjukuna syikka wa yarjuna al-ikhlas wa yarjuna inabah wa yarjuna al-khasyah wa yarjuna taufiq wa jalakunna mafaqatin wa jalakunna quratan ainun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa umatil mu'minin wasadatil qadidatil kubra wasadatina Aisyah Ridha wasadatil Fatimah Zahra wa akhwatiha Zainab wa Ummi Kulsum wa Ruqayyah wa jamil arifat salihah wal awliya sholihin wa jaluna wa yakunna mimman sabaqat lahunna minallahil husna wa mimman taraqqa fil maqamil husna wa mimman takhallaqu bi akhlaqi asma'illah husna wa an yahtima lana wa lakunna ajma'in bil husna wa jalana mutawassin bil haqqi wa sabr wa sadiqi fi tawajuh fillah wa iqbal ala Allah wa fil taqrib bi khalqillah wa tahjib khalqi ila Allah wa rahmati khalqi hatta yarhamana Allah ta'ala wal afi ala khalqi hatta yata'attafa Allah alaina wal hanan ala nas hatta yatahannana Allah ta'ala alaina wa rifqi biha nas hatta yafrahullah bina wal adab ma'an nas min ajli rabbin nas bi lutfin wa afiyah. Aslullah an yamlau qulub wa kunna wa bi anwari iman wa anwari yakin wa anwari taubah wa anwari inabah wa anwari khasyah wa anwari sidqi wa anwari tawadu wa jalana alladziina sabaqat lahum min awwal husna wa tama lahum bi afiyah wa ala nawahu aslafuna sholihun wa kama nawaina al-imam Sayyidina al-Muhajjir Ahmad bin Isa wa Sayyidina Ali bin Ali Alawi Khalid Qasam wa Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wal Habib Abdurrahman Segar wa Syekh Ali Baras wa Syekh Abdullah bin Abi Bakr al-Idrus wa Syekh Abu Bakar bin Salim wa Akhi Agi bin Salim wa Syekh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa Syekh Habib Ahmad bin Muhammad al-Habsi wa Syekh Habib Ali bin Muhammad bin Said al-Habsi wa Habibuna Idrus bin Umar wa Syekh Umar Abdurrahman al-Affas wa jami'al jabal wa furaid wa abdad wa ma hawa'u bi qawbasya wa awliya tis'ah hadha zaman wa awliya aimati hadha al-wadi wa awliya illahi fil babi bi ilmillah wal imam Tahir bin Umar Segar wa jami'ali da'wa dalairihim
Allah yusunana sya'a kullahu wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi wafaqa ibadal mu'minin li'adil amali sholihan wa syara sudur awliya'il muttaqin bil iman wa jaa'a bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kashafa qulubi ahbabi khabar al jahalati wa dhulalah wa yasalu bil barakati sholihat ma yatafawna bihi manajil jannah fadlan minhu wa ni'mat rabbuka yaghfiru ma yasha' wa yahtaru minal makhluqat. Ahmaduhu subhanahu ala malawil asma'i husna wa sifat wa ashkuruhu ala ma asdahu minal in'ami wal barakah wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan arju biha ala darajah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim mu'adzim ala sayyidina wa nabiyina habibina syafi'ina wa fatwatuna wa imamuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa taqwa washkuru fa liman syakara wasgalu asnatakum bi dzikri fa sayyid man dzakara wa qala ta'ala fi kitabil karim syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Subhanallahu ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qumus sholata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran niatan yarjuna tijaratan tabura yafyahum ujurahum wa yajidu min fadli innahu ghafurun syakur. Wa qala sani ali kama wajah qala an-nas salasatun ilmun rabbaniyun wa muta'allimun ala sabil najati wa sairin nas hamdun bi'aun adba'un kulli na'ikin yamiluna ma'a kulli rihin wa qala al-ilmu khairun minal mal al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal wal ilmu yajubu bil infaq wal mal tankusuhu nafaqah wal ulama bakuna ma baqiyadah ayanuhum mafqudatun amsaluhum fil qulubi mawjudatun. Sadaqallahu al-azim wa rasul. Alhamdulillah malam ini, siang hari ini kita sama-sama bisa menuntut ilmu dan belajar walaupun jarak jauh, walaupun melewati dunia maya, tidak terhalang sesuatu itu atau hambatan ketika Allah membukakan hati seseorang hidayah, itu jalannya akan dimudahkan. Sama halnya orang yang terjerumus dalam maksiat, jalannya itu dimudahkan juga oleh iblis, tidak terhalang, bahkan dapat dorongan. Kalau kita menuntut ilmu, belajar ilmu,
maka sudah jelas dapat jaminan Allah Ta'ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak mewariskan harta kekayaan dunia seisinya, tapi Rasul SAW mewariskan adalah kitabullah dan sunnah, yang mana warisan Nabi itu ada di tempat-tempat majelis ilmu. Di mana majelis ilmu itu lebih utama daripada amal. Ketika berjalan bersama-sama dengan Abi Dzar, ya Abi Dzar, tahukah kamu kebun surga? Aku belum tahu ya Rasulullah. Engkau lebih berhak untuk mengetahuinya. Maka diajak pergilah Abi Dzar ini berjalan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu dilihat di masjid itu banyak orang kumpul. Ada yang zikir, ada yang sholawat, ada yang sujud, ada yang baca Quran. Mereka mengisi itu. Maka Rasul SAW menunjuk majelis itu, itulah kebun surga. Tetapi Rasul SAW hanya menunjuk, tidak berhenti di majelis amal. Ada yang baca manaqib, ada yang baca zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada yang wirid. Tapi Rasul SAW tidak masuk di majelis itu, cuman mengatakan bahwa ini adalah kebun surga, dan itu salah satu adalah warisanku, salah satu. Kemudian mari ikut kembali. Ketika Rasul SAW mengajak kepada Bijar, kemudian berjalan, melihat di situ ada kumpulan yang mungkin gak banyak, ada 5 orang, 10 orang, 20 orang. Di situ itulah Taman Firdaus. Apakah itu? Ternyata di situ ada pembelajaran ilmu dan kitab-kitab Allah. Tahukah kamu kedudukan orang yang belajar itu dengan orang yang membaca? Mereka itulah yang kelak menjadi imam-imam surga, imam-imam daripada manusia. Disebut khalifah ketika merasakan pengetahuan, pemahaman ilmu-ilmu itu. Maka mari kita masuk di majelis itu. Rasul SAW ikut duduk bersamanya sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim itu. Ketahuilah siapa mereka, ya bidat al-alimun warasatul anbiya. Orang alim itu adalah mutlak pewaris Nabi Muhammad SAW. Diawasi oleh Rasulullah SAW. Karena di situ, tahukah keutamaan kamu tentang majelis ilmu? Bukan majelis amal, majelis ilmu yang dimaksud. Keutamaannya ya, lebih utama pahalanya dengan mendatangi 1000 orang yang sakit. 1000 orang kita takziah dengan 1000 orang sakit, pahalanya lebih besar dengan duduk di majelis ilmu itu walaupun setengah jam, walaupun 15 menit. Itu lebih utama pahalanya 1000 mendatangi orang sakit bertaziah. Kemudian ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala, lebih utama lagi daripada taziah orang mati, mendatangi mayit 1000 mayit. Mau tahu lagi ya bidat keutamaannya? Ditambahkan lagi oleh Allah Ta'ala
lebih utama daripada sholat 1000 rakaat sunat. Milih yang mana? Kalau itu keutamaannya 1000, ya, pahala mendatangi orang sakit, keluarga, saudara. Dengan takziah 1000 orang mati, dengan 1000 rakaat, kau lebih utama sholat 1000 rakaat di rumahmu, lebih dicintai 15 menit atau 5 menit saja untuk menambah pengetahuan itu. Inilah kedudukan majelis ilmu yang disebut, inilah sebenarnya warisannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadinya diperintahkan, mengajarlah kalian. Kami tidak sanggup mengajar, maka kami sanggup hanya belajar. Ternyata kami tidak sanggup belajar, maka yang terakhir, yang ketiga, cukup hamba yang mendengar saja, tidak bisa menjalankan, tidak bisa mengamalkan. Mendengar sudah menandakan ketaatan dan bakti kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kalian menjadi orang yang keempat. Siapakah orang keempat? Ya, karena minal ulama wal fuqaha wa yaqtalu Allah taala bisa lisatin baliyah al-ula tarfa al-barakah min kasbihim wa sayakhruju minad dunya wa tsani yusallimu min sultana dolima wa sulasa wa akhir hayati bi ghairi iman au su'ul khatimah. Jadi kalau kita paham, kalau jadi orang keempat itu pasti binasa. Apa yang dimaksudkan binasa? Yang pertama, dia usaha, ya, siang malam cari dunia, dapat 1 juta, 2 juta, utang 20 juta, ya, dikumpulkan, musibah, penyakit, habis rumah sakit. Itu cara Allah mengambil berkah, karena cita-citanya sudah mengharapkan sesuatu selain Allah. Nah, yang kedua, kalau andai kata berhasil, dia sukses dalam urusan dunianya, apa yang terjadi? Berebut kekuasaan, berebut pimpinan, berebut kedudukan, berebut harta, dan itu didapatkan pasti dolim, mendolimi. Itu. Ini yang kedua. Kalau dia tidak datang di majelis ilmu, menjauh dari ulama-ulama fikih, ulama-ulama alim, ulama tauhid, apapun bentuk dan sifatnya pengajaran. Yang ketiga, wasulasa, meninggal dia umurnya, sisa umurnya, wabil akhir hayati bigoiri iman, mati yang tidak bawa iman. Arti tidak bawa iman berarti meninggalnya su'ul khatimah, sesat. Walau ahli abi, walau ahli ibadah, walau ahli haj, walau ahli sedekah, walaupun dia ahli ibadah, ahli haji, umroh dan segala macam, yang tanpa didasari ilmu akan banyak menuju salah dan sesatnya. Kita tidak akan bisa lari dari hal-hal pegangan, yaitu Alkitabullah dan Sunnah. Ini 3 ancamannya yang dikatakan Rasul SAW kepada Bidan, pasti binasa, binasa kehidupannya, binasa daripada semua apa yang dimiliki, mati akalnya, mati hatinya, mati rumah tangganya, mati imannya, mati kehidupan, gelap sampai dalam kuburnya, dan digelapkan lagi sampai nerakanya lebih gelap lagi. Itulah tujuan kita sama-sama, di mana kita selalu mengikuti dan terus kita kejar bahwa bekal kita harus banyak
untuk menghadapi kematian. Berapa tahun yang hidup kita ini dalam kelalaian? Berapa tahun yang hidup kita ini tetap mengatakan bahwa saya ini orang awam? Berapa tahun kamu hidup ini yang meremehkan ayat-ayat Allah, yang meremehkan perintah Allah? Berapa tahun yang kita himpun dosa-dosa kita, bahkan merasa kita sudah merasa diampuni. Padahal kalau dihitung dengan derajat, pembalasan syukur saja dengan kita dikasih mata bisa melihat, itu saja. Dengan 500 tahun ibadah siang malam yang gak maksiat, yang wudhu sholatnya 1000 rakaat, 500 rakaat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Itu 500 tahun. Ketika menuntut surga, maka dimasukkan neraka. Karena hitung-hitungan dengan Allah. Bagaimana kamu bisa bayar nikmat mata saja? Nikmat mata ditempuh dengan 500 tahun, 1000 rakaat, dengan gak pernah batal wudhu, gak pernah dosa. Hampir catatan gak ada tulisan dosa. Itu untuk bersyukur mata, belum lidah, belum rasa. Begitu kira-kira. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, manusia itu ada 3 macam. Satu, seorang yang alim rabbani, seorang alim yang takut kepada Allah. Yang kedua, seorang murid yang sungguh-sungguh menginginkan selamat. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain itu manusia atau orang awam atau rakyat pengikut tiap-tiap seruan yang condong mengikuti arah angin, taklid. Karena belum punya prinsip pendirian yang kuat, tergantung angin yang bawa. Ini ketiga. Rakyat biasa kalau kepingin masuk, kalau nggak kepingin ya nggak masuk, begitu. Ini rakyat, orang awam. 30 tahun yang saya katakan tadi, awam itu siapa? 30 tahun dia ngomong awam. Karena dia bukan golongan yang kedua, kepingin selamat. Murid yang ingin selamat berarti dia harus memperbaiki segala bentuk-bentuk apa yang selama itu dia melanggar. Karena tujuannya ingin selamat. Gitu. Kemudian Sayyidina Ali Karramallahu wajhahu juga berkata, jadi pegangan itu, ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada harta. Yang pertama. Kemudian ilmu juga bisa membentengi, menjaga diri. Sedangkan kamu menjaga harta. Dan ilmu akan bertambah
jika diamalkan, disiarkan. Sedangkan harta makin berkurang jika dibelanjakan. Dan ulama itu akan hidup selamanya. Walaupun mereka sudah wafat, mengalir semua amal-amalnya berupa kitab-kitabnya, berupa nasihat-nasihatnya, berupa apa yang disampaikannya, dan diingat, disampaikan lagi sampai kepada kita ini. Itu namanya hidup. Orangnya mati, orangnya wafat. Meskipun jasadnya tidak ada, itu sifat ilmu. Dan ajaran mereka selalu teringat dalam hati orang-orang yang menginginkan kemuliaan dan keselamatan. Selain itu, tidak ingat dengan nasihat dan ilmu. Dia adalah golongan orang-orang yang termasuk golongan taklid. Nanti ikut rombongan sana berubah, ikut sana berubah, ke barat berubah, itu lebih baik lagi. Itu sifat orang menuntut ilmu itu keserakahan, ketamakan tapi salah. Saya mengaji ini cuma dapat ini. Kemudian seperti orang mikul. Dan mikul itu seberat, mbak pikulan. Di depan ada lagi barang yang bagus, lebih bagus yang dipikul. Ditaruh itu buat pikulan, taruh dipikul lagi 20 kilo. Kuat dia ngangkat. Gak puas lagi yang dua, cari guru lagi. Ada yang lebih bagus. Akhirnya dia ngambil lagi. Baru 3 ke 4 itu pikulan gak kuat ngangkat. Akhirnya semua dibuang semua beban-beban itu. Karena dia sadar bebannya cuma 10 kilo. Ini orang yang sesungguhnya belum memiliki kesabaran. Ilmu bisabar, ilmu itu dengan kesabaran. Ilmu tidak didapat dengan sesuatu yang sifat tergesa-gesa dan instan. Waktunya lama, prosesnya panjang, tidak langsung begitu mendengar, begitu tahu langsung mendapatkan. Karena bentuk itu merupakan ada tahapan-tahapan dari segalanya sampai mengetahui kata-kata mengetahui tentang ilmu itu teliti. Bukan pintar. Ilmu diletakkan pada teliti. Allah bersama orang-orang yang teliti. Sekecil apapun yang tampak nggak tampak teliti. Ini salah, ini benar. Teliti itu tidak akan didapatkan kecuali dengan petunjuk. Untuk mencari petunjuk itu harus berdasarkan pertama murid yang selamat, ingin selamat, takwa. Jadi ya bukan pada umumnya yang datang tapi tidak ingin selamat. Apa yang selamat ini? Cukup
selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari azab siksa neraka. Ini selamat. Ini golongan murid yang mau selamat. Bahkan dikatakan bahwa di doa selamat itu apa? Maka mereka pada umumnya, kebanyakan mereka udah merasa cukup. Yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, selamatkan kehidupan dunia dan selamatkan akhirat dan selamatkan dari azab siksa neraka. Sifat doa. Tetapi dia tidak menyelidiki bahwa doa ini ada unsur-unsur. Mana ada orang yang selamat. Dia berpikir dengan sholat saja dengan bodoh, dengan mengaji dengan bodoh, ya, yang angin-anginan itu, dia menganggap ini sudah selamat. Dunia saya dapat selamat, berkah saya dapat untung, berkah saya dapat harta, berkah saya dapat rumah, berkah saya dapat mobil. Ini anggapan orang-orang yang bodoh. Mereka mengatakan ini selamat. Yang kedua, saya kan sholat, dengan sholat ini aku selamat dengan akhirat. Padahal sholatnya ini berantakan. Sholatnya ini kondisinya campur. Namanya sholat kober. Sholat kalau kepingin, kalau enggak. Satu contoh, enggak usah jauh-jauh. Duhur misalkan, ada kepentingan yang lebih menguntungkan kamu, niscaya kamu tinggalkan duhur untuk sampai asar karena mau menerima uang 1 juta. Ini belum sholat, olahraga. Kenapa saya katakan demikian? Ini ukuran iman orang ini ternyata hatinya menginginkan 1 juta. Ini dosanya besar kalau menurut ilmu tauhid. Karena apa? Meninggalkan Tuhan untuk mencari selain Tuhan. Ini belum jadi orang utama atau orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan. Jadi gimana sholat itu dengan 1 juta? Bahkan rela dia duhur itu hilang karena pertemuan itu, karena komitmen itu, sampai asar hilang. Demi apa? Dia meremehkan, mending saya kodok. Itu yang dipahami orang awam, karena takut 1 juta, 5 juta yang hilang. Jadi iman mereka tidak sampai di hati mereka, tapi iman mereka hanya di mulutnya. Tapi ngajinya sampai subuh, ngajinya sampai 24 jam. Ketika praktek dia lebih itu. Apalagi Isya, mentang-mentang Isya itu panjang, waktunya sampai jam 3 subuh. Isya kan masih lama. Yang penting saya kerja aja dulu. Isya nanti, padahal sehat, padahal dia nggak sakit, padahal dia nggak ini. Diakhirkan Isya itu, kemudian digabungkan lagi dengan tahajud. Ini orang dosa kelalaian. Kalau kau ingin waktu itu sangat panjang, waktu itu kesempatannya panjang, kau belajar sholat tepat waktunya, niscaya waktumu akan panjang, urusanmu banyak, itu akan singkat. Tetapi kalau mengundurkan urusan Allah, maka Allah jangan pernah kau salahkan. Apa yang menimpamu, apa yang terjadi pada dirimu atas kelalaianmu dan banyak melupakan dan meninggalkan Allah. Itu disebut dosa kelalaian lebih besar.
karena sengaja. Orang lupa ketiduran, duhur ketiduran sampai asar lupa bangun. Tapi ini sudah dipanggil duhur, sudah ada hakikatnya Allah manggil. Dia lebih berat panggilan manusia, pimpinan, sahabat, teman, transaksi. Allah marah atau tidak? Allah manggil. Maka ada insiden-insiden, perkara-perkara masalah kecil bukan dari Allah. Kita yang tidak memiliki komitmen pengakuan sebagai orang-orang yang ingin selamat, maka dunia didapat, harta yang didapat, wala berkah, wala rahmat, wala maghfirah, wala hasanah, nggak ada berkah. Habis nggak tahu dia, dan musibah mendadak kepadanya. Itu. Jadi untuk dapatkan dunia yang hasanah itu harus, kata Sayyidina Ali, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Niscaya engkau akan diperbaiki hubungan dengan manusia. Semua mudah, semua itu gampang kalau menggampangkan kehadiran kita pada Allah. Perbaiki akhiratmu, niscaya kamu diperbaiki duniamu. Itu saja. Kau betul-betul kejar akhiratmu, akhirat dapat, dunia ikut. Tetapi kalau kamu kejar duniamu, duniamu gak dapat, akhirat sesat. Ini kata Sayyidina Ali. Nah, kembali kita bertanya, bagaimana untuk mendapatkan dunia dengan kebaikan itu? Dalam kitab Al-Ghunyah, Syaikhul Qadir Jailani mengatakan, mana mungkin mereka mendapatkan dunia itu baik dengan hasanah tanpa ilmu? Bagaimana dia mendapatkan kebaikan akhirat tanpa ilmu? Bagaimana dia selamat dari azab neraka tanpa ilmu? Hasanah itu, kebaikan itu, semua yang dilakukan berdasarkan pemahaman apa yang dimiliki. Dagang syariat Nabi, hidup syariat Nabi, nikah syariat Nabi, bicara syariat Nabi, tidur syariat Nabi, perbuatan syariat Nabi. Ini maksudnya ilmu yang disebut ilmu syariat. Maka akhirat pun diperbaiki. Bagaimana adab sholat, bagaimana adab doa, bagaimana adab zikir, bagaimana adab baca Quran, bagaimana adab bicara orang, gimana adab kita bertamu, bagaimana adab untuk memberi makan. Ini ada syariat Nabi yang tujuannya beramal. Ini dengan ilmu baru selamatlah dia dari siksa api neraka, bukan ikut-ikutan. Karena ini ngaji, saya ikut ngaji. Ketika dia nggak ngaji, saya nggak ikut ngaji. Ini ikut-ikutan. Dari kita harus mempunyai pendirian bahwa sesuatu bukan dari siapa-siapa, tetapi karena pengetahuan itulah dia bertambah. Bertambah, kemudian ilmu disampaikan lagi. Keluarganya, anak-anaknya, istrinya, tetangganya, teman-temannya, sahabat, yang sesuai dengan apa yang kita dengar, yang tidak keluar dari
ilmu Allah yang keluar dari ulama-ulama tersebut. Bukan kita menganalisa sendiri, bukan mengambil pendapat sendiri, atau kita mengarang sendiri, tidak. Tidak boleh konteksnya keluar dari apa pengetahuan-pengetahuan yang ada di kitabullah dan sunnah. Bukan mengatakan, saya kan sudah hakikat. Nah, itu nggak boleh. Perbuatannya sudah hakikat. Apa hakikat? Dia nggak ngerti. Ketika dimasukkan hakikat, terjerumus dia. Menganggap itu hakikat. Begitu. Maka jelas al-alimul muta'alimu fil ajri sawa'un wa innaman nas rajulan alimun muta'alimun wala khairun fiha siwa dzalik. Jadi jangan hitung pahala, karena pahala ini orang alim atau guru yang ngajar dan murid kedudukannya sama pahalanya. Jadi dianggap bahwa guru itu lebih besar pahalanya daripada murid. Tidak. Dia paham, dia mendengar, dan dia tahu dan mengamalkan, ini pahalanya sama. Karena manusia itu hanya dua. Ada guru, ada murid. Tidak ada yang ketiga. Di dunia ini isinya guru dan murid. Jadi yang tidak belajar berarti belajar sama setan. Yang tidak belajar berarti ikuti hawa nafsu syahwatnya. Jadi ada keterikatan antara murid dan guru, pahalanya sama. Yang dari ilmu disampaikan, yang disampaikan diamalkan. Maka hati-hati. Tapi orang yang bahlul, orang yang bodoh tadi, yang tadi, saya ada tugas di rumah, saya sholat 1000 rakaat, saya ada wirid, saya ada doa pada waktu pengajian. Kan tadi saya katakan, duduk setengah jam, duduk sesaat, duduk sekejap, ada ilmu, pengetahuan, lebih utama 1000 rakaat sunnah. Wirid tinggal, doa tinggal, belajar di rumah tinggal, anak tinggal, istri tinggal, semua tinggal. Karena ini hakikatnya yang manggil Allah, bukan Gus Arifin. Saya alat, saya pun dipanggil. Kalau kamu nggak ngaji, kalau kamu nggak ngajar, bukan alim. Tidak disebut orang alim yang nggak mengajar. Tidak disebut orang yang beriman, orang takwa yang tidak mau belajar. Udah, dua itu. Berputar-putar itu aja. Maka yang terjadi, kata Sayyidina Ali lagi, banyaknya, Imam Hasan Basri pun berkata, semua tabi'in, Imam Ghazali, Sayyidina Hasan Basri, Syekh Abdul Jailani, Syekh Imam Nawawi, semua berkata dalam kitab-kitabnya, banyaknya orang itu beramal, beribadah tanpa ilmu. Sekali lagi, tanpa ilmu, ibarat orang yang berjalan, makin panjang perjalanannya pasti menuju kesesatan. Tambah rajin beramal, tambah jauh tersesatnya. Maka pilihlah hidup ini, ada dua manusia
Dua macam, ya. Karena aku jadikan manusia itu, ya, tidak terlepas dari hawa nafsu, daripada syaitan, daripada cinta dunia, disebut rakus. Yang sudah didas Al-Quran, andai kata aku berikan mereka satu bukit emas, satu gunung emas, akan minta satu gunung emas lagi. Ketika diberikan 2 gunung emas, dia akan minta 3 gunung emas. Walaupun sudah nyawa, ya, yang sudah ditenggorokannya, masih ditawari ada 1 gunung emas lagi yang keempat, dia tetap akan melupakan mati. Itu rakusnya. Wiridnya kenceng, tahajudnya kenceng, duhanya kenceng, ya. Iblis lari, nafsu sudah selesai, tinggal 1. Coba uji dinar, uji harta, uji kedudukan, uji kesenangan, akan lepas itu dari keimanannya, seperti anak panah yang terlepas dari dusunnya. Ngaku atau tidak, kalau kamu lagi transaksi, ketika sudah panggilan dulu, pasti kamu akan mengatakan, nanti 2:30 saya bisa dulu. Yang bisa menunda, yang bisa dibolehkan, karena sama-sama kewajiban adalah ilmu, bisa ditunda sholat itu, tapi bukan mengqadha, karena sama-sama wajib. Dan ilmu lebih utama daripada sholat. Gak mungkin orang sholat tanpa ilmu. Kalau orang berilmu pasti sholat, tapi kalau orang sholat tanpa ilmu pasti gugur dalam sholat, bisa lalai dalam sholat. Yang tadi dikatakan banyak orang sholat, banyak orang ibadah, tapi sesat. Apa yang maksud sesat? Itu tadi, tidak sadar, dia melalaikan dan berani meninggalkan dengan sesuatu yang wajib, yang diperintah. Dan Allah menempatkan sesuatu yang meninggalkan yang wajib, sesuatu meninggalkan yang ini, pasti Allah mengisi yang ditinggalkan, perbuatannya itu sia-sia dan hisab. Jadi perbuatan itu akan dihitung. Kenapa kamu berani meninggalkan? Sekali lagi, ilmu fardu ain. Kerja itu fardu kifayah. Kenapa kamu lebih utamakan kerja daripada ilmu? Fardu kifayah itu seperti orang yang menyolati sholat jenazah. Dipakai silakan, tidak dipakai nggak masalah. Tapi kamu lebih utama kerjaan itu daripada fardu ain. Apakah ini orang beriman? Apakah ini orang punya komitmen? Kalau andai kata kerja itu fardu ain, setiap dia nggak kerja 1 hari kena hukuman. Bagaimana yang kena pemecatan, yang pensiun, yang nggak kerja? Kalau andai kata itu dibuat fardu ain, kerja itu niscaya kena sanksi. Ya. Jangankan ninggalkan ilmu, ninggalkan sholat 1 kali lebih besar dosanya daripada 1000 zina, lebih besar dari 1000 ngerampok, lebih besar dari membunuh orang. Ini 1 sholat. Apalagi meninggalkan ilmu. Ini harus mulai sekarang kita muhasabah, artinya kita meneliti bahwa apa yang terjadi pada kita ini sebenarnya kita belum paham. Kedudukan ilmu itu kita belum paham. Kalau kita paham, dia akan datang itu merangkak. Walaupun dia lumpuh akan berjalan.
dengan merangkak sampai datang ke tempat itu. Itu ilmu. Ini nasihat ya, karena malam ini siang ini kita bicara ilmu. Maka tadi kalau tidak terjadi, kerakusan ini muncul lebih dominan, lebih condong, dan lebih berharap. Nih, padahal dia belum kaya, tapi rakus. Orang rakus ini bukan berarti orang yang dapat dunia itu sudah kelihatan tambah. Yang berani meninggalkan yang air, fardu air, ini orang rakus. Jadi orang tamak itu lebih mengutamakan kehidupan dunia ini rakus. Nah, ada yang dua. Rakus ini ada dua bagian. Yang dibolehkan tadi rakus, menuntut ilmu. Saya rakus menuntut ilmu, kejar ilmu, belajar ilmu, memahami, dia kejar itu, rakus. Ini sama-sama mengejarnya. Ini ilmu gak dikejar, dunia dikejar. Rakus enggak? Ilmu nggak dikejar, dunia kejar, rakus. Milih mana? Ini sudah miskin, sudah fakir, melarat, rakus, meninggalkan sesuatu demi si perut, demi kepentingan, bukan dilarang, tapi apakah tahu itu fardu kifayah? Apa tahu bahwa kerja usaha mencari kehidupan ini fardu kifayah, bukan fardu ain. Ini orang gagal sebelum gagal. Ini orang mati sebelum mati. Tapi kalau ditanya, saya menuntut ilmu, tapi keutamaannya ternyata condong kerakusan. Ini tidak masuk dalam kategori bahwa dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Maka Abu Hafiz radhiyallahu anhu berkata, 10 sifat buruk. Ini kalau kita hidup ini rakus sama dunia, yang kita inginkan dunia, sekali lagi orang hubud dunia ini bukan orang kaya. Orang fakir ini bisa hubud dunia, tulul amal, yang selalu angan-angan, punya cita-cita, yang tidak lain, tidak belajar. Bagaimana saya berubah hidup, bagaimana saya berubah keadaan, bagaimana saya punya tabungan, bagaimana saya punya masa depan. Ini orang hubud dunia. Gak perlu, bukan gak boleh, tetapi bagaimana investasi kita kepada Allah sehingga kita dapatkan sesuatu yang dapat izin Allah, dapat ridha Allah. Yang miskin sudah rakus, yang kaya makin tambah rakus. Kalau udah makin tambah rakus, maka ancaman itu dia pasti punyai 10 keburukan. Cinta dunia itu pasti 10 keburukan. Kalau jadi pemimpin kejam, zalim, enggak banyak. Kalau dapat amanat, segera sampaikan kepada rakyat, sampaikan kepada umat, sampaikan kepada lain. Dengan amanat dianggap untung. Adanya amanat dia dapat untung, gak ada amanat dia nggak megang duit. Boleh. Yang kedua, cinta dunia itu pasti bakhil, pelit, sampai jadi pailit. Orang pelit itu pasti pailit.
Kemudian ketiga, tamak, rakus. Nanti datang ke ulama, segala masalah persoalannya butuh instan, segala gak perlu repot, gak perlu susah, gak perlu sulit, yang penting instan. Ini rakus. Dari sekian data 86, 87, 8 sampai 2002, saya belum pernah ketemu murid atau ketemu jamaah atau ketemu pasien atau umat yang datang mengatakan, bertanya sama saya, bagaimana caranya Gus, ya, saya susah supaya selamat dari dunia, saya selamat dari akhirat, saya takut di kuburan. Tidak ada yang tanya. Tapi yang datang banyak masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pribadi, masalah ini yang tidak pernah. Bagaimana saya dapat bekal mati dari 81 sampai 2020? Dan saya tanya juga soal saya, para habaib yang saya datangi semua tidak ada umat yang datang mengatakan bagaimana saya punya bekal mati nanti yang sangat keras siksanya. Di mana saya kedudukan saya, bagaimana rezeki saya, bagaimana kerjaan saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana utang saya, bagaimana anak saya. Semua yang ditanyakan dunia itu orang rakus. Ini menurut kitab Al-Dunia dari Sabtodir Jailani. Kemudian yang keempat, rakus pada fakir miskin. Tahu rakus pada fakir miskin? Hak fakir miskin nggak pernah dilaksanakan, nggak pernah nolong sama orang fakir miskin, nggak pernah peduli dengan orang fakir miskin. Mengambil lagi dari fakir miskin, mengatakan kami cari sumbangan untuk fakir miskin, padahal dia makan orang fakir miskin. Ini sumbangan untuk anak yatim, bagus kalau dilaksanakan. Menyebut nama, tetapi yang dapat bagian sedikit. Si anak yatim dapat 10.000, dia 90.000. Orang fakir miskin yang harusnya dapat 10.000 karena nyumbang 100, dia dapat 90.000. Ini rakus sama fakir miskin. Apalagi melaksanakan dia menolong benar-benar fakir miskin. Ini keburukan. Ini hasil orang yang cinta dunia. Kelima, tidak punya malu kepada bangsawan-bangsawan atau disebut penjilat. Dengan orang kaya penjilat, dengan orang mampu mendekat. Ini penjilat. Salah bangsawan, salah orang kaya, gak berani dia bicara benar di hadapan Allah. Dia takut orang kaya ini tidak datang lagi kepada dia, tidak ada lagi masukan sama dia. Ini termasuk buruk. Kalau dia sombong dengan kekayaannya, dia sombong dengan hartanya, sombongi dengan ilmu, sombongi dengan agamamu. Karena itulah yang besar di langit, bukan besar di bumi. Dan memanfaatkan, kurang ajar. Ingat, rezeki apapun, kebaikan apapun, keburukan apapun, rezeki tidak akan hilang dari kita selama napas kita ada. Rezeki habis kalau umur kita habis. Orang itu mati karena rezekinya habis.
Selama rezekinya ada, dia nggak mati, walaupun 90 tahun, 110 tahun. Rezeki bersama kehidupan. Aku yang menjadikan, berarti aku yang memikirkan. Bukan kamu yang memikirkan rezeki, Allah yang memikirkan. Yang keenam, udah umur kita ini, sudah tua umur kita ini, tapi berlagak gayanya seperti anak muda. Gak mau tua, padahal sudah bau tanah. Kita maunya seperti anak muda, masih seneng kita main-main, masih seneng kita suka main-main. Kita anak muda. Itu buruk. Kemudian orang laki-laki yang meniru perbuatan wanita, tuh pakai anting-anting, rambutnya panjang, itu yang terjadi sudah akhir zaman. Kemudian tadi yang ke-9 ini, banyak ibadah, banyak sholat, banyak amal, tapi bodoh. Udah nggak ngerti, udah nggak tahu, nggak bertanya. Andai kata bertanya, malu dikatakan bodoh. Bertanyalah apa saja yang kita ibadah tidak tahu. Jangan so tahu kita ibadah padahal salah, tapi nggak tanya. Yang terakhir yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, dibenci Rasul, dibenci walinya, dibenci malaikatnya, semua. Miskin, sombong. Apalagi tahu miskin sombong? OKB, orang kaya baru ini, itu miskin, sombong. Bukan yang miskin gak punya, baru dikasih karunia dikit, sombong. Udah bisa beli mobil, sudah sombong. Bisa beli rumah, sombong. Di kampung diangkat RT, RW, sombong. Baru sebagian saja kamu diberikan sedikit saja, sudah merasa seperti raja. Meremehkan orang, merendahkan orang. Maka demikian sudah jelas, itu hal yang paling buruk. Orang yang cinta dunia ada 10 bagian. Mudah-mudahan yang dengan demikian saya isi cuma pengertian itu. Ayatnya tadi sudah jelas, surat Al-Imran 18. Sayyidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Mudah-mudahan yang sedikit itu gunakan. Majelis ilmu itu lebih utama daripada 1000 tajiah pahalanya. Orang mati atau datang nikah atau datang orang sakit, dan lebih utama lagi daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.